Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guntur Rivaldo dari kelas 11 IPA 3. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi saya, yaitu di poin keempat adalah organ akar dikotil dan monokotil. Yang pertama ada struktur akar monokotil. Akar monokotil ini tersusun oleh beberapa macam jaringan yang dengan fungsi yang tertentu. Yang pertama adalah endodermis. Endodermis atau akar monokotil yang terletak di bagian luar akar, berguna sebagai jalan masuknya air serta garam dan mineral. Korteks akar berada di dalam endodermis, berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Endodermis pada akar monokotil ini membentuk dinding sekunder yang tebal. Partikel akar monokotil terletak di dalam endodermis dan juga berfungsi berbentuk gabus atau cabang akar. Presiksi monokotil terdiri dari beberapa sel, juga berbentuk akar internal, xilem dan xilem. Akar monokotil tidak tersusun rapi dan juga bersifat dengan jumlah yang sangat banyak dikarenakan tidak adanya kambium seperti pada akar dikotil. Sebelum bagian pusat akar terbentuk xilem, ini tumbuhan berhenti sehingga jalur-jalur xilem berantakan. Struktur akar dikotil berbentuk struktur jaringan tumbuhan dikotil. Yang pertama endodermis, korteks dan juga persikel pada tumbuhan dikotil memiliki fungsi dan letak yang sama dengan tumbuhan monokotil. Endodermis akar dikotil terletak di dalam korteks yang juga di luar persikel. Endodermis akar dikotil mempunyai bentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya celah antar sel. Endodermis berguna untuk mengatur masuknya air ke dalam tumbuhan dan juga menyimpan zat-zat makanan. Persikel pada akar dikotil hanya terdiri dari beberapa sel. Xilem dan xilem pada akar dikotil termasuk secara radial dan juga membentuk jari-jari xilem berada di tengah dengan ruang yang menghasilkannya di antara xilem dan xilem terdapat pada kambium. Pembuluh xilem mempunyai dinding yang sangat tebal, sedikit mempunyai banyak preksin. Akar tumbuhan monokotil adalah salah satu serabut yang dan kecil, umumnya mengandung akar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki akar tumbuhan yang bercabang kuat serta namun tidak memiliki tudung akar. Perbedaan selanjutnya terdapat juga pada sistem peranakan, batas ujung akar, persikel, eloprum, kambium dan jumlah lengan dan letak xilem. Dan akar juga berguna sebagai satu, yaitu tempat menyerapnya air, dua, penghantaran zat-zat yang berguna untuk pertumbuhan, dan tiga, yang terakhir adalah sebagai kepala utama untuk menghidupkan suatu tumbuhan. Ya, sekian saja presentasi dari saya, Guntur Rivaldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.